jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan pagi hari ini kita sedang membahas tema tutorial balikan sama Allah. Nah tadi sudah dijelaskan sama guru-guru kita tuh. Pertama, bagaimana cara terbaik balikan atau taubat pada Allah. Yang kedua, apakah ada taubat yang tertolak, sudah dijelaskan juga. Dan yang ketiga, adakah waktu atau limit kita dalam bertaubat kepada Allah. Nah kita akan lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, karena semua orang pasti berbuat dosa ya. Dan semua orang juga ada juga yang pengen bertobat dan menghilangkan dosa-dosa itu. Tapi ngerasa kayak, aduh galau nih, bingung nih gitu kan. Ada yang pagi harinya ngelakuin dosa, malamnya bertobat lagi Ustadz. Atau besoknya ngelakuin sesuatu yang benar, besoknya ngelakuin dosa lagi. Nah ini ada hubungannya nih, ada hubungannya nggak nih Ustadz nih sama pertanyaan aku tadi sebelum iklan. Apakah Allah maha membolak-balikan hati manusia? Jamaah juga pasti penasaran kan. Nah kalau misalnya termasuk ketika ingin taubat atau ragu lagi, itu kehendak Allah atau itu bisikan setan kalau seperti itu? Waduh. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, guru kami Ustadz Syam, serta dimanapun yang berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah. Ketika itu beliau ditanya, wahai Ummu Salamah, Rasul itu paling sering baca doa apa? Kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, mantapkan hatiku berada dalam agamamu. Lalu ditanya, kenapa doa itu yang kau baca ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah, wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang manusia kecuali wa qalbuhu baina usbu'ai rabbihi, tidaklah seorang manusia kecuali qalbunya ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau wa insya'a aqama. Kalau Allah mau hati ini, qalbu kita ini akan dibikin istiqomah dalam ketaatan. Wa insya'a azagha. Kalau Allah mau qalbu ini akan dibikin cenderung kepada kesesatan. Maka Mu'adz bin Jabal yang mendengar perkataan itu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sampai kalbu kami yang sudah dapat hidayah ini melenceng. Kata guru kita tadi, belok tuh ya. Maka balikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dibolak-balikan dalam hal apa? Dalam hal ketaatan atau dalam hal kemaksiatan. Tapi ini bukan kehendak Allah, di situ ada ikhtiar kita, ada peran kita. Jangan, kenapa kamu nggak tobat? Kan Allah maha membolak-balikan hati Ustaz. Saya sih pengennya tobat, cuman Allah balikin ke maksiat jadi gimana dong? Nah, itu nggak benar. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami udah kasih tahu nih yang baik, ini yang buruk. Maka silakan kamu pilih yang mana? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan beruntung mereka yang mencoba membersihkan kolbu mereka. Dan akan rugi mereka yang mengotorinya. Dengan apa mengotorinya? Dengan perbuatan dosa dan maksiat tadi. Di situ setan berperan. Nah, di situ setan berperan. Dalam surat Al-A'raf ayat 17. Ini iblis yang ngomong. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku pasti akan mempengaruhi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Ibnu Abbas, dari depan artinya manusia akan aku goda dengan gemerlap keindahan dan kemewahan dunia ini. Dari belakang manusia akan aku bikin ragu. Emang nanti pahala itu apa sih bentuknya? Nanti saya dapat apa kalau begini? Dibikin ragu. Ya. Dari sebelah kanan dibikin suka menunda-nunda kebaikan. Taubat itu kebaikan. Ntar gampang, masih besok, masih bisa. Kayaknya sih saya masih muda, kayaknya masih lama deh matinya deh. Ternyata dia tunda-tunda, itu adalah upaya iblis dan syaitan untuk mempengaruhi kita. Wa'an syama'ilihim. Dari sebelah kiri, maka kita dibuat seolah-olah itu merasa enjoy, merasa nikmat dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Jadi, bagaimana caranya supaya kalbu kita ini tetap berada dalam yang kebaikan? Ya. Perbanyak zikir kepada Allah dan segerakan dalam melakukan taubat itu insya Allah. Jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya.